Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak tetap semangat belajarnya ya. Anak-anak, meskipun kita belajar secara daring, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita kemarin sudah mempelajari tentang bacaan Quran Surat Al-Kautsar dengan tajwid, ya, dengan tartil, dengan benar, secara tartilnya. Boleh Bu Irum koreksi di sini, bacaan-bacaan kalian sudah cukup bagus, hanya saja kalian ada beberapa yang tidak diperhatikan, padahal kemarin sudah Bu Irum garis bawahi yang mana yang perlu diperhatikan, ya. Apa saja itu? Nah, panjang mad jaiz munfasilnya kurang. Kan kemarin sudah Bu Irum garis bawahi, Bu Irum sampaikan bahwa di situ panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif atau 5 ketukan. 5 ketukan atau boleh dihitung pakai jari. Begitu caranya, Nak. Bacaannya mad jaiz munfasil. Inna a'tainakal kautsar. Kemarin banyak sekali, hampir 85% ya. Bacaannya kurang panjangnya. Inna a'tai. Nah, itu karena terbiasa. Mari dibiasakan dengan benar, ya. Jadi panjangnya 5. Inna a'tainakal kautsar. Seperti itu. Nanti dipraktekkan kembali, tapi tidak usah dikirim lagi ke Bu Irum. Cukup kalian pelajari lagi, dipraktekkan lagi sehingga dibiasakan membaca secara benar, ya. Yang kemudian koreksi yang kedua yaitu hampir 90% bacaan basmalah kalian kurang tepat. Pada tepatnya di tanda baca tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ro yang ditasdid karena ya. Jadi di situ bacanya ditekan karena ro-nya ada huruf R-nya ada double. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalian kemarin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ditekan. Yang benar adalah ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Nanti kalau kita sudah masuk secara normal, nanti Bu Irum tes bacaan basmalahnya. Maka dari itu sekarang dibiasakan baca basmalah dengan benar. Kalau ta'awud, kemarin ada yang ditambahi ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tonir, kan ro-nya ditasdid. Jadi apapun huruf hijaiyah yang ditasdid itu double, bacanya ditekan. Oke? Nah, selamat mencoba, nanti dibiasakan ya, Nak ya. Nah, sebelum kita menyimpulkan apa itu arti sikap peduli, mari kita simak terlebih dahulu kisah sahabat Nabi di zaman Rasulullah. Pada waktu kaum muhajirin pertama kali sampai di kota Madinah, mereka menghadapi kesulitan dalam mendapatkan air minum. Di Madinah saat itu hanya ada satu sumur yang dimiliki seorang Yahudi dan tidak mengizinkan kaum muhajirin mengambil air dari sumur itu. Melihat keadaan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada orang-orang Islam, barang siapa yang bersedia membeli sumur itu untuk kaum muhajirin, niscaya Allah akan memberi ganjaran berupa pancuran di surga. Seketika itu juga sahabat Utsman bin Affan menyanggupinya dan membeli sumur itu seharga 20.000 dirham.
Utsman bin Affan menghadiahkannya kepada kaum muslimin untuk kepentingan bersama. Jadi di situ ada sahabat, baiklah saya beli sumur itu, silahkan dipakai untuk umat muslim, siapa saja, kepentingan bersama. Seperti itu. Itu adalah contoh sikap peduli terhadap kaum muslim. Ada lagi, setelah umat Islam semakin bertambah jumlahnya, Masjid Nabawi di Madinah dirasakan sempit dan tidak dapat menampung jamaah lagi. Pada waktu itu Nabi Muhammad bertanya, siapakah yang bersedia membeli tanah di sekitarnya untuk keperluan perluasan masjid? Nah, beliau pada suatu ketika Nabi Muhammad mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. Beliau mengumpulkan sahabat-sahabat untuk mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Nah, di sini Utsman bin Affan lagi yang terkenal kaya dan dermawan tadi segera menyerahkan 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 mata uang emas. Setelah Nabi melihat tumpukan emas itu, lalu beliau bersabda, sesungguhnya apa yang engkau sumbangkan itu tidak akan mengurangi hartamu. Meskipun Utsman bin Affan mengeluarkan banyak harta untuk menolong umat Islam, bahwa hartanya itu tidak berkurang sama sekali. Loh kok bisa? Iya, karena di waktu lain Allah akan mengganti, bahkan bukan hanya mengganti, melipat gandakan. Itu janjinya Allah. Nah, di sini mari kita simak ada beberapa hadis. Hadis yang pertama yaitu orang muslim itu sesama muslim bersaudara. Jadi kita muslim di Indonesia sama muslim di Arab dan dimanapun sesama muslim itu terikat dalam ikatan saudara yang disebut ukhuwah Islamiyah, ikatan saudara Islam. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya, ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Jadi karena kita bersaudara, kita tidak boleh menyakiti, tidak boleh menganiaya, menjerumuskan, ya. Apa yang boleh? Menolong saudara kita. Hadis yang kedua, Allah senantiasa menolong hambanya selama si hamba selalu menolong saudaranya. Jadi ketika kita menolong saudara kita, saudara baik saudara kandung, saudara sepupu, saudara semuslim, saudara seislam, ketika kita menolong saudara kita, maka Allah menolong kita. Nah, kita menolong, kita ditolong Allah. Begitu luar biasa kalau kita ditolong Allah ya. Sungguh hal yang sangat luar biasa. Yang ketiga, apabila seorang muslim berdoa untuk kebaikan saudaranya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, maka malaikat mengamininya dan mendoakan, semoga engkau mendapat hal yang serupa. Misal nih, kita mendoakan tetangga kita sesama muslim ya, ya Allah, semoga tetangga saya itu rezekinya selalu berkah, selalu lancar, diberi kesehatan, keluarga yang bahagia. Kasihan ya Allah, beri dia rezeki yang banyak biar tidak kekurangan lagi. Semisal seperti itu. Kalian berdoa tanpa orang itu tahu. Nah, malaikat di sisi kita itu juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan orang yang berdoa, jadikan orang yang mendoakan tetangganya ini itu juga rezekinya lancar, sehat, keluarga yang bahagia. Kita mendoakan orang lain, kita didoakan malaikat. Bayangkan. Jadi apa yang kita lakukan itu, semua kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, akan kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada kita lagi, tidak akan sia-sia. Kita menolong saudara, kita ditolong Allah. Kita mendoakan saudara, kita didoakan oleh malaikat. Luar biasa ya nak ya. Makanya tidak ada hal yang rugi. Nah ini ada hadis lagi. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Al-yadul ulya, tangan di atas, khairum, lebih baik minal yadis sufla, daripada tangan di bawah. Jadi kalian harus menanamkan dalam hati dan pikiran, saya harus bisa menjadi tangan di atas,
Katanya Bu Irum, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Aku mau yang di atas aja, memberi. Lebih baik memberi daripada meminta. Ya, gimana caranya? Saya harus jadi orang sukses. Kemarin sudah Bu Irum jelaskan, orang Islam itu harus sukses, harus kaya, agar bisa kesempatannya banyak untuk membantu, untuk memberi sesama Muslim. Nah, hikmah sikap peduli itu banyak sekali, diantaranya yaitu dicintai Allah, dicintai sesama manusia, dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Harta juga menjadi berkah. Tidak akan rugi, tidak akan berkurang dengan kita menolong sesama. Cara agar kita dapat bersikap peduli, bagaimana sih agar kita bisa menjadi orang yang bersikap peduli? Yang pertama yaitu menjauhi sifat tamak. Tamak itu artinya serakah. Ingin mau semua, itu serakah. Yang kedua, yakin bahwa pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Harus yakin dong, seperti Utsman bin Affan tadi. Yakin kita memberi ke jalan Allah, sebaliknya Allah akan melipat gandakan. Diganti, bukan hanya diganti, dilipat gandakan. Bukan hanya kita sodako 10.000, pasti nanti di dompet saya menjadi 100, tidak seperti itu. Allah memiliki banyak cara untuk melipat gandakan harta kita. Di antaranya, semisal kita sebelum sekolah kita sodako 1.000 di jalan ya, di masjid. Kemudian mau pulang, takdir kita itu akan diserempet motor. Maka Allah menyelamatkan kita dari serempet motor tadi. Itu juga rezeki dilipat gandakan. Seandainya kita jatuh, terus kita berobat berapa ratus ribu yang kita keluarkan. Itu juga termasuk cara Allah untuk melipat gandakan rezeki kita. Yang ketiga, selalu ingat bahwa harta yang ada di tangan kita ini adalah milik Allah. Jadi uang, rumah, mobil, semua yang kita miliki itu sebenarnya milik Allah. Bahkan mata, tangan, kaki, semua yang kita ada di badan kita ini milik Allah. Kita manusia hanya sekedar mengolah dan memanfaatkan. Nah, maka kalau kita pintar mengolah dan memanfaatkan dengan baik, maka Allah akan senang, cinta kepada kita. Dilipat gandakanlah pemberian Allah kepada kita. Nah, yang terakhir adalah tugas kerjakan soal. Ada 5 soal ya nak ya. Ada 5 soal di sini. Kalau kalian punya buku ini, itu pada halaman 57. Pada halaman 57 boleh dilihat atau boleh di screenshot di videonya Bu Irum ini. Nah, buku ini saya sampaikan ini adalah tidak wajib ya. Kalau mau beli silahkan. Kalau tidak juga tidak apa-apa, karena materi yang Bu Irum sampaikan dalam video ini juga apa yang ada di sini ya. Makanya ketika Bu Irum menjelaskan dalam video itu disimak. Dengan kalian menyimak baik-baik itu sama dengan belajar yang ada di buku ini. Seperti itu. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk menjadi orang yang berbudi pekerti baik. Orang yang peduli terhadap sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.